Selamat pagi guys, jumpa lagi bersama saya Andi di channel YouTube Glory Motor PTK, channel yang membahas segalanya mengenai otomotif dan modifikasi motor. Guys, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah shock yang lagi booming akhir-akhir ini, yaitu shock KTC Extreme. Nah, kebetulan yang ada di depan kita adalah shock KTC Extreme dengan ukuran 325 mm atau yang biasanya digunakan untuk motor matic monoshock seperti ini ya guys. Nah, langsung saja ya guys, kawan-kawan pasti udah nggak sabar dong mendapat detail dan penjelasan mengenai shock KTC Extreme ini. Nah, KTC Extreme ini bisa dibilang shock yang dengan harga terjangkau, dapat fitur yang kelasnya mewah banget. Fungsi kliknya juga ada double guys, yaitu rebound dan klik kompresi. Nah, ukurannya sudah jelas 325 mm ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, pertama-tama yang saya ingin jelaskan adalah bagian head shocknya ini. Kawan-kawan bisa lihat, ini tidak bisa di-adjust lagi ya. Sudah paten seperti ini. Kemudian model tabungnya ada melengkung seperti ini. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kawan-kawan kalau mau beli shock KTC Extreme. Kalau misalnya kawan-kawan sebelumnya sudah pernah pakai shock tabung dan sudah coak selebor bawah, nah KTC Extreme ini boleh menjadi pilihan. Tapi kalau kawan-kawan yang baru beli motor baru, kemudian mau beli shock KTC Extreme, nah coba pikirkan dua kali. Soalnya kalau shock KTC Extreme ini kebanyakan motor seperti Vario, Scoopy, Mio dan lain sebagainya itu harus coak selebor bawah di bagian bawah sini supaya head shock ini sampai kepada tonjokan untuk penguncinya. Kalau enggak, tabungnya ini bakal mentok ke selebor. Oke. Nah, keluar daripada hal itu, saya ingin menjelaskan dua fitur atau tiga fitur yang paling terkenal di shock KTC Extreme ini, yaitu double click dan juga ada preload setting. Nah, kalau kawan-kawan sudah pernah atau sering nonton video di Glory Motor, kita sering banget menjelaskan apa itu preload setting, apa itu kompresi setting atau compression setting, apa itu rebound setting. Nah, kita jelaskan sekali lagi keunggulan ada di shock KTC Extreme ini. Yang pertama adalah kompresi setting atau compression setting. Kompresi, yang namanya kompresi itu adalah untuk mengatur tekanan yang tiba-tiba datang. Misalnya kita lagi jalan enak-enak, lagi tiba-tiba masuk ke lubang, ada lubang yang cukup dalam, tiba-tiba kan motornya jedus saja masuk ke dalam kan. Nah, fungsi dari kompresi itu adalah menahan tekanan yang tiba-tiba datang, jadi tidak terlalu sampai amblas shocknya ya. Jadi bisa disetting. Di sini kita sudah hitung tadi ada 24 sampai 25 klik. Ini ada hard dan soft ya. Kalau kawan-kawan mau ngatur kompresinya menahan tekanan yang tidak terlalu besar, kita ngaturnya ke soft. Tapi kalau kawan-kawan tahu akan masuk ke medan yang banyak lubangnya dan bakal mendapat hentakan yang lumayan banyak intensitasnya, kawan-kawan bisa ngatur ke arah hard ya. Di sini ada tanda panahnya ya. Tuh, tinggal diputar aja. Tapi kawan-kawan, pengaturan kompresi ini harus dilakukan sebelum pemasangan shock ya. Kenapa? Karena sudah terpasang, jari kawan-kawan itu sangat susah untuk menjangkau bagian setelan ini. Oke. Kemudian kalau boleh saya sarankan, kita setelannya itu ya setelan-setelan standar dan umum saja. Kan kita pakai motor juga, kalau misalnya udah jelas-jelas lihat ada lubang ya, kita nggak mungkin lah hantam-hantaman masuk lubang ya, kasihan juga motornya sama shocknya. Oke, ini kita beritahu saja, ini ada sekitar 24 klik ke arah hard. Nah, kalau istilahnya kalau udah super hard ya, atau di 24 klik, itu kawan-kawan bisa mundurin lagi ke arah soft gitu. Jadi ambil tengah-tengah aja deh. Biasanya kita setelannya semua 5 kompresi ke arah hard aja ya, diputar ke kanan seperti ini. Oke. Tapi ya tergantung teman-teman. Kita nggak tahu medan jalan di kota kawan-kawan itu seperti apa. Oke. Nah, untuk tabungnya ini sudah jelas, ini ada oli dan nitrogen ya kawan-kawan. Ini juga kawan-kawan bisa lihat ada warningnya. Kalau
bisa jangan iseng coba-coba dibuka, jangan ya, soalnya ini sudah diberitahu dari pabriknya langsung. Oke. Terus fitur yang kedua adalah preload setting seperti ini. Preload setting ini adalah tekanan awal per. Jadi kalau kawan-kawan yang sering boncengan, nggak mau shocknya terlalu empuk, kawan-kawan bisa setel. Ini tinggal diputar sebenarnya ya, tapi harus dibuka dulu. Nah ini ada penguncinya, kita longgarin ya. Saya nggak peragakan sih, saya cuma jelaskan. Kawan-kawan bisa lihat di video-video sebelumnya juga untuk setelan preload seperti apa. Tinggal dibuka, yang penting ininya udah bisa bergerak, tinggal diputar aja. Kalau kawan-kawan putar, dratnya semakin ke bawah atau pernya semakin tertekan ke bawah, kalau sudah mendapat posisi yang nyaman, kawan-kawan harus kunci kembali. Ya, jangan lupa kunci kembali, nanti rusak pernya ya. Setelah dikunci. Nah, saya ingin menjelaskan kalau semakin kawan-kawan tekan pernya ke bawah, artinya drat yang nampak ini semakin banyak, itu semakin keras guys. Jadi tekanan awal mula-mula untuk per shock ini sudah keras. Ya, ini untuk membantu orang yang sering boncengan berat, supaya pada saat ngenjot dia nggak langsung bablas sampai ke bawah gitu. Jadi dia membantu. Fungsinya mirip-mirip kompresi ya guys. Cuman ini pengaturannya di per, oke? Kalau kawan-kawan sering pakai sendiri, jomblo apalagi ya, jarang boncengan, sedih banget ya. Sorry kawan-kawan. Jangan tersungging ya. Kita bercanda saja. Jadi kalau sering bawa sendiri motornya, kita atur yang paling empuk saja. Tinggal dibuka kuncinya, kita naikkan sampai ke atas ini, itu udah setelan paling empuk, kemudian dikunci kembali. Ingat ya, setelah setel preload, mau itu ke bawah ataupun ke atas harus dikunci kembali. Oke, kalau mau paling lembut ya paling di atas, spare-nya harus naik sampai ke atas. Kemudian kalau mau paling keras ya spare-nya harus sampai ke bawah. Tapi usahakan ambil yang tengah-tengah saja guys. Jangan nafsu guys, di setel sampai jebol nanti pernya kan, terus nyalain penjual lagi ya. Jadi kita berusaha mengedukasi kawan-kawan bagaimana kita membeli shock yang mahal, kemudian kita perawatannya seperti apa. Oke, kita jelaskan fitur-fiturnya sehingga kawan-kawan bisa menentukan shock yang menjadi selera kawan-kawan. Oke. Kemudian yang di sini pernya ini ada 3 pilihan warna, kebetulan di sini ya, ada warna kuning, ada warna merah ya. Kalau kawan-kawan kurang jelas saya kasih lihat ya, ada warna merah seperti ini. Kemudian ada warna grey. Oke. Nah, ini terserah kawan-kawan. Ini pernya ini warnanya beda-beda, bukan berarti kualitasnya beda-beda. Ini fiturnya sama, hanya yang membedakan adalah warna per shocknya. Oke, kemudian yang terakhir yang mau saya jelaskan adalah rebound setting. Ya, rebound setting kawan-kawan bisa lihat ini ada tulisan S maupun H. S ini adalah soft, H ini hard. Bedanya apa rebound setting atau rebound click dengan compression click? Kompresi itu menahan tekanan yang datang. Kalau rebound itu pantulan kembalinya. Semakin dia lembut, pantulan kembalinya semakin cepat ya. Kalau kawan-kawan ngatur ini ke arah hard, ini kebetulan kita udah tes sekitar 44 sampai 45 klik. Nah, ini kalau kita putar ke arah hard ya semakin keras. Jadi kalau kawan-kawan tiba-tiba motornya masuk ke lubang, terus pantulan kembali shocknya nggak mau terlalu cepat, maunya lambat-lambat aja, itu bisa ngatur ke arah hard. Tapi biasanya untuk jalan-jalan umum kita hanya setting di angka 12 klik ke arah hard saja. Jarang-jarang kita setel sampai 20-an klik ataupun sampai 30, apapun maksimal itu jarang sekali, kecuali medannya dari satu lubang besar ke lubang yang lain itu dekat banget jaraknya, itu mungkin bisa kita setel sampai reboundnya keras banget ya. Nah, untuk harian ya rekomendasi kita 12 sampai 15 saja. Kalau misalnya sering boncengan berat, untuk harian ya mungkin bisa diatur 17 sampai maksimal lah 20 ya kawan-kawan ya. Tapi ya ini kembali lagi kepada kawan-kawan, enaknya bawa motor seperti apa. Kan bodi orang juga beda-beda ya. Ada yang bebannya lebih berat ya. Oke,
Setelan rebound sudah, preload sudah, dan klik compression sudah. Jadi kompresi adalah tekanan yang tiba-tiba didapat oleh shock. Preload adalah tekanan awal per, apakah sudah mau di setel keras saja di awal ataupun di setel lembut di awal. Kalau rebound adalah setelan pantulan kembali shock pada saat mendapat tekanan. Pantulannya apakah mau cepat ataupun lambat. Oke. Ukurannya 325, biasanya umumnya dipakai di Honda Vario yang berukuran shock 330 sampai 335 mm. Beda 1 cm itu nggak masalah ya guys. Tapi ada yang bertanya apakah shock ini boleh dipakai ke Honda Beat, Mio ataupun Scoopy yang ukuran shock aslinya paling sekitar 305 mm atau 310 mm. Itu boleh-boleh saja guys. Hanya saja konsekuensinya nambah tinggi aja gitu di belakangnya, nambahnya paling sekitar 1 sampai 2 jari ya. Itu tidak ada masalah guys. Oke, di sini kita juga sering melakukan pemasangan ke motor Honda Scoopy dan lain sebagainya. Oke. Kemudian jangan lupa guys, kalau kawan-kawan pengen order shock ini saya kasih bocoran tidak melebihi 1 juta guys, di bawah 1 juta sedikit lah ya. Kawan-kawan bisa order di Glory Motor PTK, bisa DM di Instagram kita yang ada di atas ini atau atas ini ya. Oke, nanti kita lampirkan di deskripsi juga ada, ataupun mau cepat itu bisa langsung ke WA yang ada di deskripsi. Oke, kawan-kawan bisa nanya juga untuk produk-produk lainnya. Ya, semoga video singkat ini boleh membantu kawan-kawan menentukan atau mempelajari fitur-fitur yang ada pada shock motor Matic ya. Sebenarnya nggak hanya Matic sih, motor bebek atau motor gigi juga ada yang fitur-fiturnya seperti ini. Cuma nama-nama fiturnya, nah itu bisa menjadi pengetahuan untuk kawan-kawan. Oke, sorry juga kalau mungkin videonya agak panjang karena saya menjelaskan detail. Jadi kawan-kawan itu bisa belajar juga. Jadi nanti kawan-kawan bisa cari shock yang ada preloadnya, atau shock yang ada rebound clicknya, atau shock yang mau ada ketiga-tiganya termasuk compression. Oke, shock KTC Extreme ini saya rekomen untuk kawan-kawan yang suka modelnya keren, fiturnya banyak, kemudian coax lebar bawah itu bukan menjadi masalah punya. Oke, kalau kawan-kawan nggak mau coax lebar, ini bisa menjadi pertimbangan juga. Jangan beli shock yang model seperti ini karena kebanyakan harus coax. Belilah yang head shocknya bisa di adjust seperti VND AK11, VND AK77 dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bisa membantu kawan-kawan dalam menentukan shock sesuai dengan selera dan kebutuhan kawan-kawan. Saya Andi Wijaya, undur diri dulu. Dadah.